Kita harus sadar betul bahwa masyarakat kita pendidikannya di bawah rata-rata. Kita harus memberi pendidikan terbaik di setiap pemilu. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipan. Kali ini saya ingin membahas fakta setelah pemilu ya. Jadi setelah pemilu 2024 ini banyak yang stres. Itu fakta. Fakta ini saya temukan di dalam sebuah opini yang ditulis oleh Anna Amelia FN ya, yang dipost di Jawa Post. Di paragraf pertama itu dia menulis begini, berdasarkan penelitian Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, 16% masyarakat Indonesia mengalami kecemasan dan 17,1% mengalami depresi pasca pemilu 2024. Ini angka yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi angka 16% itu angka yang besar orang yang cemas. Depresi 17,1%. Itu bisa dikatakan bahwa besar ya, jutaan orang mengalami depresi. Apa yang akan terjadi kalau orang depresi? Nah, banyak hal ya, banyak dampak buruk dari orang stres. Kita anggaplah stres ya, kecemasan dan depresi itu dalam lingkup stres ya. Dampak buruk dari orang yang stres itu bisa bermacam-macam. Puncaknya bisa terjadi konflik. Belakangan ini kita lihat banyak sekali terjadi demo ya, demo atas kecurangan pemilu, tuduhan atau dugaan kecurangan pemilu. Padahal kecurangan pemilu itu sudah terjadi berkali-kali gitu. Dari tahun 2014 ini yang saya ikuti saja ya, karena umur saya 2009 belum milih gitu. Tapi mulai dari 2014. 2019 juga begitu. Pemilu dianggap curang gitu kan. Yang saya sangat ikuti itu 2019. 2019 itu bahkan ada korban jiwa karena mendukung salah satu capres yang ketika itu kalah gitu kan. Kemudian pendukung ini tidak terima karena ada indikasi kecurangan dan sebagainya. Sehingga terjadi demo berjilid-jilid untuk mendukung capres yang dia dukung itu, yang ketika itu kalah, yaitu Prabowo Subianto. Saya sebut aja namanya gitu. Hari ini ada 3 paslon, ada 01, 02, 03. 01 itu Anies Baswedan, 02 Prabowo Subianto, 03 Ganjar Pranowo. Masing-masing memiliki pendukung yang tidak sedikit. Jadi kalau salah satu dari paslon itu menang, berarti ada 2 paslon yang kalah, 2 pendukung yang kalah. Mungkin mereka adalah 17% yang depresi itu dan 16% yang mengalami kecemasan massal itu, komunal ya. Jadi sebuah kelompok besar. Sehingga dampaknya konflik ya, Sehingga hari ini dari kecurangan pemilu sampai sekarang tuntutan untuk memakzulkan Jokowi. Itu hal yang pasti terjadi gitu. Itu dampak dari depresi. Pertanyaannya begini, apakah saya tidak percaya dengan yang demo itu bahwa ada kecurangan pemilu? Ya, saya percaya ada kecurangan pemilu dan saya mendukung orang yang berjuang untuk kebenaran. Akan tetapi lakukan itu seadanya saja sebagai balancing dari demokrasi agar terlihat bahwa kebenaran itu tidak diam saja. Kalau diam saja maka kejahatan atau keburukan itu akan merajalela.
cukup sebagai counter saja bahwa masyarakat itu masih peduli dengan kebenaran, jangan berlebih-lebihan. Kenapa saya katakan begitu? Di sisi lain saya pesimis dengan hasil demonstran, menuntut hak angket dan sebagainya itu akan berhasil gitu kan. Saya pesimis dengan hal itu. Nah, berbahaya lagi depresi itu bisa digolongkan di dalam gangguan jiwa ya. Kalau orang sudah jiwanya terganggu, segala hal akan menjadi masalah gitu. Hidupnya akan menjadi masalah. Dia akan konflik dengan internalnya. Dia akan konflik dengan orang yang berbeda pendapat. Bahkan persoalan-persoalan di luar persoalan penyebab dari dia depresi, yaitu pemilu gitu. Karena saking mendukung calon. Oleh karena itu, hal ini harus segera diatasi. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan oleh sivitas akademik dan kemudian tokoh-tokoh politik. Pertama, pemerintah dan akademisi. Mereka harus hadir di tengah masyarakat yang bagaimanapun, entah itu pro dan kontra, setuju tidak setuju dengan paslon dan sebagainya, sudah kita selesaikan pembicaraan itu dan kita masuk kepada penanganan stres ini terjadi. Bagaimana penanganan depresi ini gitu kan. Pertama, pemerintah harus hadir, yaitu dengan cara memberi layanan dukungan psikologis. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Dukungan psikologis bisa berupa konseling dan program kesehatan mental. Bisa mengirim motivator macam-macam itu. Influencer, pemerintah itu kan banyak sekali. Maka influencer itu digunakan untuk melakukan semacam motivasi untuk menjaga kesehatan mental itu. Jangan hanya digunakan untuk menyerang lawan politik gitu kan. Karena sudah saatnya kita berbicara pada kepentingan masyarakat lebih banyak gitu. Yang kedua, perlu ada gerakan kampanye. Sebagaimana dahulu beberapa bulan yang lalu tokoh politik dan eh, jajarannya itu semuanya itu berkampanye untuk dirinya. Sekarang kampanyelah kembali untuk menetralisir keadaan. Seorang tokoh politisi, seorang politisi yang memiliki pendidikan gitu, barangkali ketika dia kalah dia akan depresi, tapi depresinya bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Tapi masyarakat di bawah yang, mohon maaf, kebanyakan dari kita rata-rata itu tidak bersekolah gitu. Mereka mendukung paslon itu dengan ikhlas tulus. Walaupun banyak juga yang mendukung itu karena sesuatu pragmatis sifatnya. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang kelas tinggi dalam pengertian berpendidikan gitu. Orang-orang berpendidikan mendukung salah satu paslon pasti memiliki dasar pemikiran. Pemikirannya berubah ya berubah pilihan. Tetapi masyarakat tidak. Mereka memilih berdasarkan hati dan kecenderungan, apalagi mereka yang berdasarkan fatwa ulama, apalagi mereka yang berdasarkan eh, mengikut ulama dan kiai gitu kan. Itu mereka itu memilih tanpa dasar pemikiran, hanya apatis saja. Itu yang lebih besar potensi untuk depresi ya. Oleh karena itu, gerakan kampanye ini dari berbagai tokoh politik harus dilakukan gitu. Kampanye apa? Kampanye kalau tokoh politik barangkali melakukan kampanye perdamaian. Sudahlah kita pasrahkan ke KPU, paling paling tidak ngomong seperti itu gitu. Kalau dari tokoh ulama mengatakan ya sudah, bahwa ini adalah takdir, kita harus menerima takdir dan sebagainya gitu. Kita pasrahkan ke KPU untuk hasil dan seterusnya. Nah, itu bagian yang kedua, kampanye itu harus dilakukan untuk menetralisir bahwa politik tidak segalanya, bahwa pilihan kita yang kalah itu bukan berarti
akhir dari segalanya. Itu perlu diberitahu dan menjadi pendidikan bersama. Makanya demokrasi itu penting untuk pendidikan masyarakat. Jadi siapapun yang menang, masyarakat harus ikut menang, gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, penegak hukum. Nah, penegakan hukum hari ini banyak sekali tidak dipercayai oleh masyarakat. Oleh karena itu harus dikembalikan. Penegak hukum harus adil dan akuntabel. Mereka harus hadir ketika ada sengketa karena pemilu misalnya, mereka harus melakukan, apa namanya, eee, melakukan tindakan cermat gitu. Sebisa mungkin harus transparan gitu, transparan dan harus adil. Semuanya harus mendahulukan kepentingan yang lebih banyak, itu saya rasa. Yang terakhir ini, KPU sebagai wasit dari pemilihan ini dan ini masih sedang berlangsung penghitungannya, maka sebisa mungkin karena KPU harus menyadari stres ini atau depresi dan kecemasan di masyarakat ini dengan angka 16 dan 17% itu kalau dikumulasi itu menjadi 33%. 33% itu banyak sekali, jutaan orang, puluhan juta yang mengalami stres ini. Maka KPU dalam hal ini yang menjadi salah satu sumber orang stres harus melakukan transparansi dengan betul-betul transparan hingga akhir saat melakukan perhitungan suara. Nah, itu menurut saya ada 4 hal yang harus dilakukan dengan berbagai macam tokohnya, baik itu tokoh politik, agama, yang terpenting politik ya, dan agama juga sangat penting untuk menetralisir mental itu, mental masyarakat. Karena mental kalau sudah terganggu dan apalagi ada ulama atau politisi, tokoh politik yang provokasi, ini berbahaya sekali, berbahaya sekali. Oleh karena itu, kita harus mendahulukan bahwa masyarakat adalah segalanya. Masyarakat adalah aset bangsa ini yang harus curahkan perhatian kita terhadap mereka sebesar-besarnya, sebagaimana amanat konstitusi, gitu ya. Dan kita harus sadar betul bahwa masyarakat kita pendidikannya di bawah rata-rata. Kita harus memberi pendidikan terbaik di setiap pemilu. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.